Halo sobat pecinta film, kembali lagi di channel Leskri Motion Review. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film terbaru yang berjudul Shadow Master tahun 2022. Di mana film ini mengisahkan tentang pertarungan brutal yang dilakukan oleh seorang mantan gangster kelas kakap, yang mana dulunya ia menjadi seorang pemburu yang sangat ditakuti. Namun pada akhirnya ia pun harus meninggalkan dunia gangster tersebut dan memulai kehidupan barunya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan aksi sosok pria misterius yang membantai beberapa pasukan di sebuah gedung rumah sakit tak berpenghuni. Dan tak lama kemudian beberapa pasukan tambahan pun langsung diterjunkan untuk menangkap sosok pria tersebut. Setelah itu pria misterius itu pun berhasil ditangkap tanpa adanya perlawanan sedikit pun kepada para pasukan tersebut. Dan selang beberapa hari kemudian, pemimpin pasukan yang bernama Russell membawa orang misterius tersebut ke sebuah ruang interogasi. Di sana ia pun ingin mencari tahu siapa yang telah membunuh belasan pasukan terbaiknya itu. Di mana orang tersebut mengaku bahwa ia bernama John. Dan pada saat itu juga ia pun langsung menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya pada saat berada di gedung rumah sakit tersebut. Beberapa bulan yang lalu, John mendapatkan informasi mengenai tawaran pekerjaan untuk menjadi satpam di rumah sakit tersebut. Karena membutuhkan makan dan tempat tinggal, John pun akhirnya tertarik dan mendatangi tempat tersebut. Bermodalkan sebuah pengalaman bertarung, John pun akhirnya disambut dengan baik oleh seseorang yang menawarkan pekerjaan tersebut yang bernama Tuan Nam. Dan di saat itulah kita mengetahui nama asli dari si John ini adalah Anne. Sebagai pendatang baru, Anne pun kemudian diajak untuk berkeliling dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dewitt. Di sana Anne pun akhirnya sedikit bercerita mengenai kisah masa lalunya ketika ia menjadi seorang anggota gangster kelas kakap yang telah membunuh beberapa musuhnya. Namun pada akhirnya Anne pun kemudian memutuskan untuk keluar dari dunia pergangsteran itu. Di mana keputusan tersebut sengaja dipilih dikarenakan ia tidak dapat mengendalikan dirinya ketika sedang bertarung. Dan jalan keluarnya adalah dengan Anne harus pensiun dan memulai hidup yang baru. Di awal pekerjaannya, Anne pun bertemu dengan penghuni lainnya yaitu Janet dan anaknya yang bernama Benison. Di mana ketika mereka sedang makan malam, Anne pun bertemu dengan Tuan Nam. Dan di sana mereka pun langsung membahas sebuah kasus yang sering terjadi di tempat itu. Di mana setiap malam anak-anak di sana selalu menghilang tanpa jejak. Dan untuk mengakhiri semua itu, Tuan Nam pun harus mencari seorang satpam penjaga malam agar bisa menjaga semua penghuni di sana. It wards off the evil ghost. You hang on to that. Keep it in your pocket. Come on, you must be hungry. Singkat cerita, pada saat tengah malam, Anne pun memulai untuk berpatroli. Dan tiba-tiba saja ia pun mendengar suara entah dari mana asalnya. Di mana suara tersebut mengatakan bahwa Anne akan melalui kehidupan yang sangat rumit. Dikarenakan dahulunya ia telah membunuh musuh-musuhnya tanpa belas kasihan. Namun beruntungnya semua itu hanyalah sebuah mimpi. Dan ketika ia akan keluar, di sana Anne pun melihat seorang wanita menangis dikarenakan anaknya telah hilang. Entah bagaimana pada saat kejadian tersebut, Anne sebagai satpam tidak terbangun ketika kejadian tersebut sedang berlangsung. Setelah itu, Janet pun langsung meminta kepada Anne untuk datang menemuinya. Dan dari perbincangan mereka, di sana Anne pun mendapatkan sedikit informasi bahwa ketua penculik anak tersebut bernama Mephisto. Di mana Mephisto ini adalah seorang ketua dari keempat pendekar penunggang kuda yang berniat ingin mengakhiri peradaban. Dan dengan menculik anak-anak, Mephisto pun akan melakukan ritual dengan menjadikan anak-anak tersebut sebagai tumbalnya.
Ketika Russell mendengar nama Mephisto, ia pun tampak sangat terkejut. Dan meskipun hal tersebut saling berkaitan, namun Russell malah mengabaikannya. Di sana Anne juga mengatakan bahwa pada saat itu Anne juga mengakui jika dirinya telah membunuh keempat pendekar tersebut, kecuali Mephisto yang mungkin saja saat ini masih hidup. Kemudian scene pun beralih kepada cerita Anne di mana ia kembali mendengar bisikan aneh yang menunjukkan sebuah jalan menuju ruang bawah tanah. Akan tetapi saat itu Anne pun tidak berani memasuki ruangan tersebut. Dan ketika ia kembali ke sana, di sana ia pun melihat dua orang misterius yang membawa seorang anak. Sontak saja Anne pun sebagai satpam harus membebaskan anak tersebut dengan cara apapun. Namun sayangnya saat itu Anne pun kalah dan ia pun mengalami luka parah. Setelah itu anak tersebut pun dibawa ke hadapan bos mereka yang tak lain adalah Mephisto. Usut punya usut, Mephisto ini dan anak buahnya adalah sosok manusia pemuja setan yang bertujuan ingin mengakhiri zaman menggunakan tumbal dari anak-anak tersebut. Sementara itu di sisi lain Anne mendapatkan perawatan dari Tuan Nam dan juga Janet. Namun saat itu tampaknya Anne ini tidak mungkin lagi untuk diselamatkan dikarenakan luka tusukan yang mengenai perutnya itu. Akan tetapi Tuan Nam pun kemudian mencoba menggunakan cara lain, yakni dengan cara melakukan ritual dengan Raja Iblis yang bernama Hanuman. Akan tetapi meskipun Anne dapat diselamatkan, nyatanya jiwanya telah diambil oleh Hanuman. When did you get up? You need something to eat? When I could, brought it back here. I made this my home. Setelah itu Anne pun teringat akan masa lalunya ketika ia berniat ingin keluar dari dunia pergangsteran, di mana saat itu bosnya pun malah tidak mengizinkannya untuk keluar. Namun karena tidak punya pilihan lain, Anne pun akhirnya bertarung mati-matian melawan bos dan anak buahnya agar dapat hidup seperti yang ia inginkan selama ini. Kembali kepada Anne yang saat ini sedang bersama dengan Tuan Nam, di mana pada saat itu Tuan Nam mengatakan bahwa jiwa Anne saat ini sedang dikuasai oleh Hanuman yang telah menyelamatkan hidupnya itu. Dan singkat cerita, malam pun tiba, di mana Anne yang saat itu kebetulan sedang melaksanakan patroli dan di sana ia pun kemudian bertemu dengan beberapa anak buahnya Mephisto, di mana di sana mereka menggunakan gas bius untuk memperlancarkan aksi mereka itu untuk menculik anak-anak. Ketika mereka berhasil membawa Benison, Anne pun akhirnya muncul dan langsung menyuruh mereka untuk segera melepaskan anak tersebut. Meskipun awalnya Anne berhasil dikalahkan, kemudian Anne pun langsung bangkit kembali berkat pertolongan dari Hanuman yang telah menyatu dengan jiwanya. Sehingga di sana ia pun dapat mengalahkan orang tersebut meskipun salah satu dari mereka berhasil kabur membawa Benison. Mendengar cerita ini, Russell pun mengira jika Anne ini telah menjadi tumbal akibat ritual yang telah dilakukan oleh Tuan Nam. Dan di sana ia pun mengira bahwa hal tersebut adalah sebuah kutukan baginya. So just came right out and made a deal with you. What happened next? Scene kemudian kembali ke gedung rumah sakit, di mana saat itu si Janet ini akhirnya menyadari jika Benison telah menghilang. Kemudian di sana ia pun langsung menangis menerima kenyataan yang sangat menyedihkan ini, dikarenakan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di sana Anne pun hanya bisa menyesal dan merasakan jiwanya telah terikat dengan Hanuman. Beberapa hari kemudian, Mephisto yang masih membutuhkan satu anak lagi untuk menjalankan ritualnya pun kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk kembali beraksi. Namun saat itu Anne pun kembali muncul secara tiba-tiba dan langsung membunuh mereka satu persatu.
Namun sayangnya salah satu anak buah Mephisto berhasil kabur dan langsung melaporkan bahwa seseorang yang bernama N telah membuat rencana mereka menjadi gagal. Mengetahui hal tersebut, Mephisto pun langsung kemudian membuat rencana untuk segera membunuh si N. Di sisi lain, N pun merasakan jika anak-anak yang menghilang beberapa hari yang lalu masih dalam keadaan hidup. Dan di sana ia pun percaya jika Mephisto akan segera melakukan ritualnya di balik gerbang ruang bawah tanah. Dan untuk mengakhiri semua itu hanya ada satu cara, yaitu N harus merelakan jiwanya kepada Hanuman demi menyelamatkan anak-anak tersebut. Ia pun kemudian memerintahkan seluruh warga agar tidak keluar dan mengunci kamar mereka. Dan setelah itu si N pun langsung memulai aksinya dengan cara memadamkan listrik. Dikarenakan dengan cara itulah Mephisto akan terpancing untuk keluar. Karena untuk melaksanakan ritualnya Mephisto sangat membutuhkan listrik. Tak mau dipermainkan, Mephisto pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk segera membunuh si N, termasuk juga sang pembunuh paling kejam yang bernama Samael. Glory of Rama. Ketika itu N pun berhasil membunuh beberapa anak buahnya Mephisto, namun tidak dengan Samael yang berhasil melumpuhkan N dengan ilmu bela dirinya itu. Saat itu N yang membutuhkan pertolongan, akhirnya semua warga pun terpaksa keluar dari tempat persembunyiannya masing-masing. Sehingga Samael pun harus melarikan diri untuk menyembunyikan identitas aslinya. Saat itu N tidak berdaya menghadapi Mephisto dan para anak buahnya. Dan kemudian si N pun memutuskan untuk menyerahkan seluruh jiwanya kepada Hanuman. Hingga pada akhirnya ia pun mendapatkan tongkat Hanuman untuk menyelesaikan tujuannya tersebut. Dengan adanya tongkat tersebut, N pun kemudian memberanikan diri untuk memasuki ruangan bawah tanah tersembunyi yang dipercaya sebagai tempat persembunyiannya Mephisto. Namun tidak semudah itu, di sana ia pun harus melawan Samael sebelum menyelamatkan anak-anak tersebut. Di tengah pertarungan mereka, N berhasil membunuh salah satu anak buah Mephisto. Melihat kejadian itulah, Mephisto pun berusaha untuk melarikan diri. Dan di sana tersisalah hanya Samael yang harus bertarung mati-matian untuk melawan N. Setelah berhasil mengalahkan Samael, N pun akhirnya dapat menyelamatkan anak-anak yang telah diculik oleh Mephisto. Beralih kepada Russell, di sana ia pun tampak sangat marah ketika N menuduhnya sebagai Mephisto. Meskipun Russell berusaha untuk mengelak, tetapi N pun yakin bahwa ia adalah Mephisto yang dulu pernah melarikan diri setelah gagal mencapai tujuannya. Russell yang tidak dapat melakukan apa-apa pun kemudian berusaha untuk kabur. Akan tetapi dengan cepat N pun langsung menghampiri Russell dan langsung membunuhnya. Di akhir film ini terlihat semua warga berterima kasih kepada N dan memohon agar dirinya tetap tinggal bersama mereka. Namun sayangnya N tidak bisa melakukan hal tersebut, di mana ia pun harus pergi entah kemana tujuannya. Dan film pun akhirnya selesai. Nah, itu dia rangkuman alur cerita dari film Shadow Master tahun 2022. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subrek. And see you the next video.